dipersembahkan oleh Masih di Q&A bersama Bang Akbar. Langsung saja Bang, tadi kan di awal Abang sempat menyatakan, karena anak pejabat saya memiliki privilege untuk membuka sebuah akses untuk masyarakat bisa bersuara langsung kepada anggota Dewan. Nah ini yang sebenarnya jarang kita dengarkan ya teman-teman ya. Nah ini konkret akan dijalankan seperti itu Bang? Ya pasti, karena kan sudah menjadi tugas dan amanah dari masyarakat terhadap saya sebagai perwakilan di DPD RI maupun di pimpinan MPR. Bang, menjadi anggota Dewan ya, DPD, MPR, DPR. Di zaman sekarang itu kan tantangannya nggak mudah ya Bang. Lebih ke image wakil rakyat yang sekarang itu kesannya tidak mewakili rakyat, mewakili partai. Nah bagaimana Abang menjawab keraguan, pertanyaan itu atau skeptisnya orang zaman sekarang? Ya kalau persoalan mengenai keraguan itu suatu hal yang menurut saya memang kita nggak bisa nolak ya. Karena memang itu sudah terbangun citra seperti itu. Nah, tapi kan kita punya kinerja. Kita punya kinerja yang saya yakin setiap anak-anak muda yang ada di parlemen punya niat yang baik untuk melakukan hal-hal yang memberikan kebermanfaatan. Kan Abang paling muda sendiri ya, yang lain kan senior tuh. Oh enggak, di DPD RI kita ada 33 orang anak muda. Banyak kali. Yang paling muda? Yang paling muda umur 22 tahun. Jadi kami ini di DPD hari ini sangat banyak untuk ruang untuk anak-anak muda. Buktinya saya bisa menjadi pimpinan MPR karena apa? Karena dukungan solid dari anak-anak muda yang ada di DPD RI. Oke. Mungkin nanti, oke. Silakan Mbak Tejo. Aku mengingatkan yang tadi, Bang, skill dan juga adab untuk anak muda. Tapi pertanyaanku, kenapa dalam wayang ada orang yang nggak punya adab, tapi justru dia moncer? Wayang imajinasi, tapi ide tentang wayang konkret. Maksudku, kenapa nenek moyang Jawa minimal, ini Wisang Geni, ini dia nggak pernah bisa kromo inggil ke siapapun, nggak pernah bisa duduk di depan siapapun, tapi dia moncer. Ini Bima nggak pernah bisa bahasa halus ke siapapun, mau ke kakaknya semua ngukuh. Kenapa kok orang-orang Jawa dulu membuat kalau memang tabik itu adab sesuatu? Ya kalau saya berpikir kan pasti tentu tiap-tiap daerah itu punya ciri khas dan karakternya tersendiri. Walaupun tergambarkan seperti itu sebenarnya tidak. Saya berpikir sebenarnya itu menjadi suatu ciri khas dari wayang-wayang tersebut. Tapi maknanya jangan disalahartikan sebagai makna yang membawa ke keburukan. Artinya kalau tadi Mbah Tejo ingin menyampaikan bahwa karakter-karakter yang seperti itu biasanya lebih moncar. Karena apa? Mungkin ada keberanian. Wisang Geni sama Bima. Ya kan? Tapi jawaban beliau bagus. Lebih berani juga, memang Mbak. Tidak sopan santun. Mereka tidak punya sopan santun. Tapi mereka punya tata kerama. Hatinya menghormati. Itu loh, anak muda sekarang bisa nggak gitu? Kurang ajar, tampak muka, tapi hatinya, itu mungkin tantangannya itu. Tapi hatinya, tahu, tabe. Ya. Tapi ngomongnya wow, tapi hatinya tabe. Ya. Jadi tata kerama itu urusan hati, sopan santun urusan luar. Saya dengar Abang mau jadi gubernur 2029. Enggak, saya nggak pernah cita-cita. Nggak pernah cita-cita. Jangankan itu, cita-cita menjadi cita-cita menjadi pimpinan MPR saya nggak pernah cita-cita. Oh, terus adik-adik ini gimana? Lu punya cita-cita nggak? Cita-cita saya dulu menjadi seorang pilot. Jadi gini, ketua tidak pernah bercita-cita jadi wakil ketua MPR. Jadi tidak pernah bercita-cita jadi gubernur, jangan-jangan jadi juga. Amin. Masih panjang, Mas. Jadi maksud saya, cita-cita itu perlu nggak sebetulnya buat anak muda tuh? Ya perlu, harapan itu perlu untuk kita tanamkan ke diri kita sehingga itu menjadi alam bawah sadar yang kokoh. Ya nggak ada salahnya untuk teman-teman bercita-cita, tapi bagi saya jalanin aja, nggak perlu khawatir. Dan satu, anak muda itu jangan ada larang-larangan. Jangan ada? Apa ya? Jangan gampang baper. Oh. Apa yang membuat awalnya tuh dari, kan tadi katanya mau bercita-cita jadi pilot ya. Apa sih yang membuat tiba-tiba putar balik dan menjadi seorang politisi? Faktor lingkungan. Saya kan tadi bilang, ketika saya bisa membantu orang itu menjadi suatu kepuasan. Pilot membantu orang.
membantu Jo sampai ke Jogja. Tapi kan Jo sampai kalau Dik, berbicara saya butuh mengenai pilot loh. penderitaan masyarakat kan berbeda. Widih, tepuk tangan dulu dong. Jadi bicara soal penderitaan masyarakat, emang anak muda atau abang bisa apa dengan penderitaan masyarakat yang sekarang terjadi? Ya tentu kita sebagai anak muda bukan hanya menebar janji ya, tapi kita punya action yang saya yakini itu menjadi modal besar untuk anak muda. Nah, abang sudah menghasilkan apa nih? Saya nggak bisa menyampaikan itu, tapi silakan ditanyakan ke masyarakat Sulawesi Tengah. Kalau memang belum, ya saya akan tetap melaksanakan tugas saya selama 5 tahun ini. Mbak Tejo? Mungkin gini, Enzat. Jadi Gimana, Bang? Bang Akbar ini nggak punya cita-cita dari jadi pemimpin MPR. Nggak pernah punya cita-cita jadi gubernur. Problemnya orang sekarang, ini kritikku, orang sekarang itu mencadangkan diri kepada yang diucapkan. Aku nggak pengen jadi ketua MPR, aku nggak pengen jadi gubernur. Alam semesta nggak dengerin apa yang kamu ucapkan, tapi apa yang kamu pancarkan di dalam tubuhmu. Siapa tahu kamu nggak pengen jadi anggota pimpinan, tapi pancaran itumu membuat jadi yang pengen jadi pemimpin MPR. Itu mungkin doa kali. Ya. Doa dari orang-orang yang pernah kita bantu, doa dari kedua orang tua. Ya, Bapak ingin abang jadi enggak, politisi? bapak saya nggak pernah mendoakan saya untuk menjadi seorang politisi. Ibu saya nggak, tapi bapak dan ibu saya mendoakan saya untuk saya bisa bermanfaat. Sekarang yang nggak semuluk-muluk tentang pemakzulan Gibran bagaimana? Waduh. Secara orang MPR. Ya. Ya, kalau bicara mengenai itu possible atau bagaimana? Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran ini kan sudah ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden. Buktinya hari ini apa yang dikerjakan dari pemerintahan hari ini berjalan dengan baik. Ya berikan kesempatan dulu untuk bekerja. Baru hampir setahun. Ini yang kadang-kadang menjadi masukan untuk kita semua. Berikan orang kesempatan kerja dulu. Baru tiba waktunya dievaluasi. Kalau memang masyarakat sudah tidak berikan kehendak, ya silakan di 2009 berikan berikan punishment-nya. Sama juga seperti saya. Ketika masyarakat Sulawesi Tengah sudah tidak menginginkan saya menjadi anggota DPD, ya memang berarti saya harus bisa mengevaluasi diri saya. Apa soal Mas Gibran? Berikan kesempatan dulu anak muda. Anak muda nggak menawarkan masa lalu, anak muda menawarkan masa depan. Sama saya juga menawarkan masa depan, karena saya masih muda. Tapi kalau misalkan kita Oke. ngomongin anak muda nih ya, karena banyak sekali anak muda sekarang itu yang ngomong, aduh politik itu ribet gitu, nggak mau terlibat dalam politik. Benar nggak? Intimidatif sekali. Ada yang enggak loh. Boleh. Jadi ini sebenarnya dialog interaktif Oh, iya, hari ini. Terus Jo. Iya, jadi politik itu kalau menurut pandangan abang sendiri ini, untuk anak muda tuh harusnya seperti apa sih? Justru kalau dibilang pesimis sih enggak ya. Buktinya kemarin kita ramai dengan tagar kabur aja dulu. Tapi itu kan bentuk suatu kepedulian, bentuk suatu suara yang disampaikan. Dan itu cara kita di parlemen ya bersuara. Makanya kami ini sebagai pemimpin muda untuk bisa lebih aktif lagi. Kalau misalnya ada hal yang memang tadi menjadi keraguan, ya nggak apa-apa, nggak ada salahnya kok. Toh kita juga nggak ada yang sempurna. Kerja aja, teman-teman nggak perlu worry atau antipati dengan politik. Justru suara teman-teman itu dibutuhkan untuk menyampaikan aspirasi. 3 wakil presiden yang inspiratif menurut Bang Akbar dan berikan alasannya. Mas Gibran. Dan kenapa Mas Gibran? Anak muda. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.